Assalamualaikum Ibu-Ibu, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Ibu Suhani, Alhamdulillah kabarnya baik Bu. Hari ini Ibu akan melaksanakan coaching ya. Sebelum ada Ya, beberapa hal yang ingin saya tanyakan sebelum Bapak Ibu melakukan proses coaching, boleh kan? ya Bu, boleh Bu. Jadi nanti pada saat Ibu melakukan coaching, coach dan coaching akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik yang ada seperti apakah sesuai dengan alur tirta atau belum. Dan apakah sudah mengajukan pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coach serta jawaban disampaikan oleh coach apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bapak Ibu sampaikan. Jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching ya, yaitu kemitraan proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Sebelum melakukan observasi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, boleh ya? Boleh Bu, boleh. Kompetensi apa yang Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Kompetensi inti coaching antara lain kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Oh, jadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan yaitu antara lain kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya. Bu, ya, Adakah Bu. kompetensi yang lain yang spesifik yang Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Yaitu mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coach Bu. Oh, jadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan secara lebih spesifik adalah mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot pada coach ya. Nah, Bu. kira-kira indikator kecacatan apa yang ketercapaian dari coaching ini apa? Nantinya setelah proses coaching, saya ingin coach dapat mengembangkan kompetensi yang dimilikinya untuk menemukan solusi serta langkah-langkah atau rencana untuk permasalahan yang dihadapinya, Bu. Jadi indikator ketercapaiannya itu ketika nanti coach dapat mengembangkan kompetensi yang dimiliki untuk menemukan solusi serta langkah-langkah rencana untuk permasalahan yang didalaminya. Baik Bu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Selamat melaksanakan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Dan setelah proses coaching selesai, kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Terima kasih Bu. Iya Bu, sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Samra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Evi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Samra? Alhamdulillah Bu, baik Bu. Kalau Ibu sendiri bagaimana Iya Bu Samra. Alhamdulillah saya juga sehat. Sehat Bu Samra. Ini coaching ya. Kira-kira apa ini Siap Bu. Kira-kira masalah apa yang ingin Ibu sampaikan pada coaching kali ini? Nah ya Bu, begini Bu. Saya ini melihat siswa-siswi saya semakin kesini kok kayak minat bacanya atau kesadaran membacanya itu sangat rendah ya Bu. Oh, jadi minat membaca di sekolah itu sangat rendah ya? Iya Bu, betul sekali Bu Evi. Nah, baik Bu Samra, di sini kita punya waktu sekitar 15 sampai 20 menit. Kira-kira hal apa yang ingin Ibu dapatkan dari obrolan kita hari ini? Ya itu Bu, siswa di sekolah saya kan minat membacanya rendah Bu. Nah di sini saya ingin mereka itu tumbuh kesadaran membacanya seperti sedang membaca dari diri mereka sendiri. Jadi tidak menunggu ada perintah atau saat pelajaran saja mereka mau membaca Bu. Nah kadang mereka juga pergi ke perpustakaan hanya memenuhi jadwal kunjungan wajib ke perpustakaan. Nah, di perpustakaan pun mereka kadang hanya bermain-main saja Bu Elvi. Seperti itu Bu Elvi. Oh iya Bu Samra. Jadi pada intinya Bu Samra ingin meningkatkan minat membaca pada siswanya ya. Kira-kira menurut Ibu Samra, siswa sudah dikatakan tumbuh minat membacanya itu yang seperti apa ya Bu? Ya,
Siswa senang dengan membaca, mengikuti kegiatan literasi tanpa paksaan dan sering berkunjung ke perpustakaan tanpa menunggu jadwal kunjungannya. Seperti itu Bu Elvi. Nah, kemudian membaca buku di pojok baca, juga membaca mading-mading di kelas atau sekolah dengan sendirinya tanpa paksaan, begitu Bu Elvi. Oh, jadi menurut Ibu, mereka itu sudah tumbuh minat membacanya ketika mereka rajin membaca tanpa paksaan ya. Nah, kalau menurut Ibu, hal yang Ibu sampaikan tadi itu level ideal anak sudah berkembang minat untuk membacanya ya sudah di skala 10 lah ya. Nah, kira-kira situasi pada saat ini minat atau kesadaran membaca siswa itu di sekolah Ibu ada pada skala berapa? Ya, kalau berdasarkan pengamatan saya Bu Elvi, kira-kira ada di skala 6 lah, seperti itu Bu Elvi. Oh iya Bu Samra. Terus kira-kira Ibu ingin nantinya minat membaca siswa yang ada di sekolah Ibu itu skala berapa? Ya, cukuplah 8 Bu Elvi, di level 8. Nah, menurut saya itu sementara cukup baik Bu. Oh iya, jadi Bu Samra ingin minat membaca siswa Ibu itu meningkat di level 8 ya Bu. Nah, kira-kira apakah Ibu sudah punya rencana agar nantinya minat membaca siswa di sekolah Ibu bisa sampai pada level tersebut? Nah, iya Bu Elvi, itu yang selama ini sedang saya pikirkan, kira-kira hal apa yang nantinya dapat meningkatkan minat membaca siswa saya. Jadi, saya niatnya ingin membuat perpustakaan digital sekolah agar siswa dapat mengunjungi perpustakaan kapan saja, baik itu lewat via online Bu, seperti itu. Nah, mungkin dengan menyediakan games edukasi di dalamnya dan menyertai buku-buku dengan desain menarik. Nah, ataupun yang kedua akan melakukan workshop Bu, atau pelatihan agar siswa itu bisa meningkatkan minat membaca mereka, seperti itu Bu Elvi. Oh iya Bu Samra. Nah, dari 2 strategi yang sudah Ibu rencanakan, kira-kira strategi mana Ibu yang dulu yang akan segera Ibu laksanakan? Ya, nah di sini saya akan membuat perpustakaan digital dulu Bu. Nah, mengapa? Saya rasa strategi ini akan lebih efektif dan siswa akan lebih tertarik dengan hal ini Bu Elvi. Oh wah begitu ya Bu Samra. Strategi yang sudah Ibu rencanakan ini sangat menarik Bu. Dan keren sekali. Ini sesuai dengan perkembangan zaman sekarang ini. Lalu kira-kira kapan rencana Bu Samra akan melaksanakannya? Iya Ibu Elvi, insya Allah secepatnya, lebih cepat, mungkin lebih baik ya Bu. Nah, mulai minggu ini mungkin saya akan melaksanakan rencana ini Bu Elvi. Oh iya Bu Samra, bagus sekali itu Bu. Nah, dalam kegiatan ini kira-kira siapa saja yang bisa dilibatkan? Iya Bu, tentunya tenaga perpustakaan di sekolah saya Bu Elvi, kemudian ahli IT yang mampu membantu kami membuat aplikasi perpustakaan digital. Nah, serta kami mungkin nanti akan berkolaborasi dengan perpustakaan daerah, seperti itu Bu Elvi. Wah, rencana yang Ibu sampaikan ini sepertinya sudah sangat matang ya Bu, tinggal action saja. Nah, Ibu kita sudah di penghujung sesi ini. Kira-kira apa yang Ibu sudah dapatkan dari percakapan kita pada siang ini? Ya. Jadi dari percakapan ini Bu, saya tadi awalnya bingung bagaimana cara meningkatkan minat membaca siswa dan sekarang saya jadi dapat pencerahan tentang rencana atau strategi apa yang akan saya lakukan untuk meningkatkan minat membaca siswa. Nah, terima kasih banyak ya Bu Elvi. Sama-sama Bu. Jadi pada intinya Ibu sudah menemukan sebuah solusi atas permasalahan Ibu tadi ya. Iya Bu Elvi. Baik Bu Samra. Besok kita ngobrol-ngobrol lagi, mungkin minggu depan atau kapan, ketika nanti Bu Samra sudah menyelesaikan rencana, saya sudah penasaran nih dengan hasilnya. Mudah-mudahan berhasil ya Bu. Ya amin Bu, terima kasih banyak ya Bu Elvi sudah membantu saya.
Iya, iya Bu Samra, sama-sama. Nah, sekian dulu ya pertemuan coaching kita pada hari ini. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bu Samra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Elvi. Sampai jumpa kembali Bu. Iya Bu Samra. Bagaimana Ibu-Ibu? Apakah tadi proses coaching menurut Ibu sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, tadi sudah berjalan dengan baik dan lancar. Begini Bu, setelah saya melakukan observasi tadi saat Ibu melakukan coaching, ada beberapa hal pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh ya? Boleh ya? Bu. Boleh Bu. Pertanyaan saya adalah apa saja yang sudah didapatkan dari proses coaching tadi terkait indikator kecapaian? Tadi pada saat proses coaching, saya sudah menggunakan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, melakukan identifikasi, kemudian menanyakan rencana aksi, serta tanggung jawab yang nantinya akan dilakukan oleh coach. Kemudian saya juga sudah berusaha menggali potensi dari coach untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dialaminya, Bu. Jadi Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching menggunakan alur Tirta. Nah, tadi setelah saya mengamati kegiatan coaching itu, ada beberapa catatan yang akan saya sampaikan. Jadi tadi Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching dengan alur Tirta, sudah menyatakan tujuan, sudah melakukan identifikasi, dan Ibu sudah mengarahkan coaching menemukan rencana aksi yang sebaiknya dilakukan dan sudah membantu coaching menemukan rasa tanggung jawab pada diri coaching agar rencananya nanti dapat dilakukan dengan baik. Tadi saya mengamati, saya juga sudah melihat Ibu sangat fokus dalam kegiatan coaching yang artinya Ibu sudah mencapai kompetensi approach atau kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif dan juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Nah, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Saya ingin mempelajari lebih dalam lagi tentang alur Tirta, Bu, pada proses coaching ini. Sehingga ketika nantinya saya melakukan kegiatan coaching, saya sudah menampilkan dengan yang terbaik, Bu, dengan hasil yang terbaik. Baik, Ibu luar biasa sekali. Jadi Ibu ingin belajar lagi, belajar lebih dalam lagi tentang alur Tirta agar proses coaching selanjutnya akan lebih baik lagi ya. Baik Bu, menurut saya luar biasa sekali apa yang sudah Ibu berikan pada proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu semakin sukses ke depannya. Terima kasih sudah berkenan ngobrol-ngobrol dengan sharing dengan saya. Sama-sama Bu. Iya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Suhani. Waalaikumsalam. Nah, hari ini bagaimana kabarnya hari ini, Bu Suhani? Alhamdulillah baik, Bu. Hari ini Ibu akan melaksanakan coaching ya? Boleh. Sebelumnya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sebelum Ibu melakukan proses coaching. Boleh kan? Boleh dong. Iya, jadi nantinya pada saat Ibu melakukan coaching, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik yang seperti sudah ada, sesuai dengan alur Tirta ya Bu. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Dan apakah sudah mengajukan pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disiapkan oleh coachee, serta jawaban yang disampaikan oleh coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan. Jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum melakukan observasi, Bu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh ya, Bu? Boleh dong. Kompetensi apa yang Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini? Kompetensi coaching antara lain kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Ibu. Oh, jadi kompetensi yang Ibu ingin kembangkan adalah kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, Bu. Nah, adakah kompetensi yang lebih spesifik lagi yang Ibu ingin kembangkan pada proses coaching kali ini?
Nantinya setelah proses coaching, saya ingin coach dapat mengembangkan kompetensi yang dimiliki untuk menemukan solusi serta langkah-langkah rencana untuk permasalahan yang dialaminya. Jadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan adalah nantinya mengembangkan kompetensi untuk menemukan solusi serta langkah-langkah atau rencana permasalahan yang dialaminya ya Bu. Iya Bu. Nah, baik Bu, terima kasih atas jawaban-jawaban yang Ibu sampaikan. Selamat melaksanakan proses coaching dengan sebaik-baiknya dan setelah proses coaching selesai, kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Iya Bu. Ya, terima kasih Bu Suhani. Sama-sama Bu Evi. Assalamualaikum Ibu Samra. Waalaikumsalam Ibu Suhani. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah Bu, luar biasa, sehat walafiat Bu. Ibu katanya akan menyampaikan sesuatu. Apa itu Bu? Iya Bu, begini Bu Suhani, saya ini melihat siswa-siswi saya semakin kesini kok kayak minat membacanya atau kesadaran membacanya itu sangat rendah Bu. Oh, jadi minat membaca siswa di sekolah Ibu masih rendah ya Bu? Iya Bu, betul sekali. Kita punya waktu tidak lama ya Bu ya, sekitar 15 sampai 20 menit. Kita kira-kira hal apa yang ingin Ibu dapatkan dari obrolan kita hari ini? Ya itu Bu, siswa di sekolah saya kan minat membacanya rendah. Nah, saya ingin mereka itu tumbuh kesadarannya untuk senang membaca dari diri mereka sendiri. Jadi tidak menunggu ada perintah atau saat pelajaran saja mereka mau membaca Bu. Nah, kadang mereka juga pergi ke perpustakaan hanya memenuhi jadwal kunjungan wajib ke perpustakaan. Nah, di perpustakaan pun mereka kadang-kadang hanya bermain saja Bu, seperti itu. Oh ya Bu, jadi pada intinya Ibu ingin mengingatkan minat membaca pada siswa ya. Kira-kira menurut Ibu nih, siswa sudah dikatakan tumbuh minat membacanya itu seperti apa Bu? Ya, siswa senang dengan membaca, mungkin kegiatan literasi tanpa paksaan dan sering berkunjung ke perpustakaan tanpa menunggu jadwal kunjungan seperti itu, Bu Suhani. Kemudian membaca buku di pojok baca juga membaca mading-mading di kelas atau di sekolah dengan sendirinya tanpa paksaan seperti itu, Bu Suhani. Jadi menurut Ibu mereka itu sudah tumbuh minat membacanya ketika mereka rajin membaca tanpa paksaan ya. Nah, kalau menurut Ibu, hal yang Ibu sampaikan tadi itu level ideal anak sudah berkembang minat untuk membaca ya, sudah di skala 10 ya. Kira-kira situasi saat ini minat atau kesadaran membaca siswa di sekolah Ibu ada di skala berapa? Ya, kalau berdasarkan pengamatan saya Bu, sudah ada di skala 6 seperti itu Bu. Terus kira-kira Ibu ingin nantinya minat membaca siswa ada di skala berapa? Ya cukuplah Bu, di level 8 menurut saya itu sementara sudah cukup Bu. Jadi Ibu minat membaca siswa bisa meningkat di level 8 ya Bu. Kira-kira apakah Ibu sudah punya rencana agar minat membaca siswa bisa sampai di level tersebut? Nah, itu yang selama ini sedang saya pikirkan, kira-kira hal apa yang nantinya dapat meningkatkan minat membaca siswa. Nah, jadi saya niatnya ingin membuat perpustakaan digital di sekolah agar siswa dapat mengunjungi perpustakaan kapan saja via online dan mungkin dengan menyediakan games-games edukasi di dalamnya dan menyertai buku-buku dengan desain menarik. Nah, saya juga akan melakukan workshop atau pelatihan agar siswa itu bisa meningkatkan minat membaca mereka, Bu, seperti itu, Bu. Nah, dari 2 strategi yang sudah Ibu rencanakan, kira-kira strategi mana dulu yang akan Ibu laksanakan? Iya, saya akan membuat perpustakaan digital dulu, Bu. Karena mengapa? Saya rasa di strategi ini akan lebih efektif, Bu, dan siswa akan lebih tertarik dengan hal ini, Bu. Wah, strategi ini yang sudah Ibu rencanakan ini sangat menarik dan karena ini sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Nah, lalu kira-kira kapan ini direncanakan Kira-kira kapan ini rencana akan dilaksanakan, Bu? Ya, insya Allah secepatnya, Bu. Mulai minggu ini mungkin saya akan melaksanakan rencana ini, Bu.
Baik Bu, dalam kegiatan ini kira-kira siapa saja yang bisa dilibatkan? Iya Bu. Nah, tentunya tenaga perpustakaan di sekolah saya Bu, kemudian ahli IT yang mampu membantu kami membuat aplikasi perpustakaan digital. Nah, serta kami mungkin nanti akan berkolaborasi dengan perpustakaan daerah Bu, seperti itu Bu. Wah, rencana yang Ibu sampaikan seperti ini sudah sangat matang ya. Tinggal action saja. Baik, Bu, kira-kira kita sudah di penghujung sesi ini. Kira-kira apa yang sudah Ibu dapatkan dari percakapan kita siang ini? Jadi dari percakapan ini saya tadi awalnya bingung Bu, bagaimana cara meningkatkan minat membaca siswa, dan sekarang alhamdulillah ya Bu, saya jadi dapat lebih dapat mencerahkan tentang rencana atau strategi apa yang akan saya lakukan untuk meningkatkan minat membaca siswa. Terima kasih ya Bu Suhani. Sama-sama Ibu Samra. Jadi pada intinya Ibu sudah menemukan sebuah solusi atas permasalahan Ibu tadi ya. Iya Bu, betul sekali Bu Evi. Nah, baiklah, besok kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Mungkin minggu depan atau kapan ketika nanti Ibu sudah merealisasikan rencana Ibu, saya sudah penasaran dengan hasilnya. Mudah-mudahan berhasil ya Bu. Iya Bu. Terima kasih banyak ya Bu sudah membantu saya. Iya Bu, sama-sama Bu Samra. Oke Bu, saya akhiri dulu ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Suhani, apakah tadi proses coachingnya menurut Ibu sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, tadi berjalan dengan baik dan lancar Ibu. Begini Bu, setelah saya melakukan observasi tadi, saat Ibu melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Bu? Boleh Bu. Iya. Nah, apa saja yang sudah didapatkan dari proses coaching tadi terkait dengan indikator ketercapaian? Tadi pada saat proses coaching, saya sudah menggunakan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, melakukan identifikasi, kemudian menanyakan rencana aksi, serta tanggung jawab yang nantinya akan dilakukan coaching. Kemudian saya juga sudah berusaha menjadi potensi dari coaching untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Oh iya, jadi Ibu sudah menggunakan alur Tirta ya. Nah, tadi setelah saya mengamati kegiatan coaching yang Ibu, ada beberapa catatan yang akan saya sampaikan. Jadi tadi Ibu sudah melakukan proses coaching dengan alur Tirta, sudah menanyakan tujuan, sudah melakukan identifikasi, dan Ibu sudah mengarahkan coaching menemukan rencana aksi yang sebaiknya dilakukan, dan sudah membantu coaching menemukan rasa tanggung jawab pada diri coaching agar rencana yang nantinya dapat dilakukan dengan baik Bu ya. Tadi saat mengamati, saya juga sudah melihat Bu Suhani sudah sangat fokus dalam kegiatan coaching, yang artinya Ibu Suhani sudah mencapai kompetensi kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Nah, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu Suhani kembangkan berdasarkan hasil coaching kita hari ini, Bu? Saya ingin mempelajari lebih dalam lagi tentang alur Tirta pada proses coaching, sehingga ketika nanti saya melakukan kegiatan coaching, kembali lagi hasilnya akan lebih baik lagi. Baik Bu, Ibu, wah luar biasa sekali ya. Nah, jadi Ibu ingin belajar lebih dalam lagi tentang alur Tirta agar proses selanjutnya akan lebih baik lagi ya Bu. Baik Bu Suhani, menurut saya itu sudah sangat luar biasa sekali apa yang sudah Ibu berikan pada proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu semakin sukses ke depannya. Terima kasih sudah berkenan ngobrol-ngobrol dan sharing dengan saya ya Bu. Iya Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Suhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Elvi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Samrang. Apa kabar Bu Elvi? Alhamdulillah sehat Bu. Ya. Hari ini Ibu akan melaksanakan coaching ya. Sebelumnya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sebelum Ibu melakukan proses coaching. Boleh kan Bu? Boleh Bu. Iya.
Jadi nanti pada saat Ibu melaksanakan coaching, coach dan juga coachi akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik yang ada, seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Nah, apakah sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coachi serta jawaban yang disampaikan oleh coachi, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan. Nah, jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Sebelum melakukan observasi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh Bu Elvi? Boleh dong, Bu. Iya. Nah, di sini kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini, Bu? Kompetensi inti, Bu, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Bu. Iya. Jadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan itu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Seperti itu ya, Bu Elvi. Nah, kira-kira adakah kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Iya, yaitu mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan secara lebih spesifik yaitu mengajukan pertanyaan berbobot pada coach ya, Bu. Nah, kira-kira indikator ketercapaian apa yang dari coaching ini, Bu? Nantinya setelah proses coaching, saya ingin Bu, coach dapat mengembangkan kompetensi yang dimilikinya untuk menemukan solusi serta langkah-langkah atau rencana untuk permasalahan yang dihadapinya, Bu. Jadi indikator ketercapaian itu ketika nanti coach dapat mengembangkan kompetensi yang dimilikinya untuk menemukan solusi serta langkah-langkah atau rencana untuk permasalahan yang dialaminya ya, Bu. Seperti itu. Nah, baik Bu Elvi, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Selamat melaksanakan proses coaching dengan sebaik-baiknya, dan setelah proses coaching selesai, ya kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Elvi. Baik Bu. Ya Bu. Ya, terima kasih Bu Elvi. Iya, sama-sama Bu Samra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Suhani. Waalaikumsalam Ibu Elvi, apa kabar hari ini? Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Ibu bagaimana kabarnya, Bu Suhani? Alhamdulillah baik juga Ibu Elvi. Ibu katanya akan menyampaikan sesuatu ya, Bu? Sesuai dengan perjanjian kita kemarin. Halo, Bu Suhani, sesuai dengan perjanjian kita kemarin bahwa hari ini kita akan melakukan coaching. Apakah kira-kira Ibu sudah siap? Iya Bu, begini loh, saya ingin melihat siswa-siswi saya yang semakin ke sini kok minat membacanya atau kesadaran bacanya itu sangat rendah, Bu. Oh iya, jadi minat membaca siswa di sekolah Ibu masih rendah ya? Iya Bu, betul sekali. Nah, kita punya waktu sekitar 15-20 menit. Kira-kira hal apa yang Ibu ingin dapatkan dari obrolan kita pada hari ini? Ya itu Bu, siswa di sekolah saya akan minat membacanya rendah. Saya ingin mereka itu tumbuh kesadarannya untuk senang membaca dari diri mereka sendiri, jadi tidak menunggu ada perintah atau saat pelajaran saat mereka mau membaca. Kadang mereka juga pergi ke perpustakaan hanya memenuhi jadwal kunjungan wajib ke perpustakaan. Di depan perpustakaan pun mereka kadang hanya bermain-main saja, Ibu. Oh, jadi pada intinya Ibu ingin meningkatkan minat membaca pada siswa ya. Nah, kira-kira menurut Ibu, siswa yang sudah dikatakan tumbuh minat membacanya itu seperti apa ya, Bu? Iya, siswa senang dengan membaca, mengikuti kegiatan literasi tanpa paksaan, dan sering berkunjung ke perpustakaan tanpa menunggu jadwal kunjungan. Membaca buku pun di pojok baca, juga membaca mading-mading kelas atau sekolah dengan sendirinya tanpa ada paksaan gitu, Bu.
Jadi menurut Ibu mereka itu sudah tumbuh minat membacanya ketika mereka rajin membaca tanpa paksaan. Nah, kalau menurut Ibu hal yang Ibu sampaikan tadi itu level ideal anak sudah berkembang minat untuk membacanya. Ya, sudah di skala 10 ya. Kira-kira situasi saat ini minat kesadaran membaca siswa di sekolah Ibu itu ada di skala berapa, Bu? Iya, kalau berdasarkan pengamatan saya ada di skala 6 lah, Bu. Terus kira-kira Ibu ingin nantinya minat membaca siswa ada di skala berapa? Ya cukuplah dulu Bu di level 8 menurut saya itu sementara cukup baik, Bu. Ya, nah itu selama sedang saya nah itu jadi Ibu ingin minat membaca siswa bisa meningkat di level 8 ya. Kira-kira apakah Ibu sudah punya rencana agar minat membaca siswa Ibu bisa sampai pada level Nah, itu yang selama ini sedang saya pikirkan kira-kira hal apa yang nantinya dapat meningkatkan minat membaca siswa. Jadi saya niatnya ingin membuat perpustakaan digital di sekolah agar siswa dapat mengunjungi perpustakaan kapan saja atau lewat via online dan mungkin dengan menyediakan game-game edukasi di dalamnya dan menyertakan buku-buku dengan desain menarik. Atau yang kedua adalah melakukan workshop atau pelatihan agar siswa bisa meningkatkan minat membaca mereka. Nah, dari dua strategi yang sudah Ibu rencanakan, kira-kira strategi yang mana yang Ibu akan dulukan dengan segera? Saya akan membuat perpustakaan digital karena saya rasa strategi ini akan lebih efektif dan siswa akan lebih tertarik dengan hal ini, Bu. Strategi yang Ibu sudah rencanakan ini sangat menarik ya dan sangat keren dan sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Lalu kira-kira kapan rencana akan dilaksanakan, Bu? Insya Allah secepatnya mulai minggu ini mungkin saya akan melaksanakan rencana ini, Bu. Baik, Bu. Dalam kegiatan ini kira-kira siapa saja yang Ibu akan libatkan? Tentunya yang saya akan libatkan adalah tenaga perpustakaan di sekolah saya, ahli IT yang mampu membantu kami membuat aplikasi perpustakaan digital, serta kami mungkin nanti akan berkolaborasi dengan perpustakaan daerah, begitu Bu. Wah, rencana yang sangat bagus ya, Bu. Seperti yang sudah Ibu sampaikan, sangat matang rencana Ibu, tinggal aksen saja. Nah, baik Bu, kita sudah di penghujung sesi ini. Kira-kira apa yang sudah Ibu dapatkan dari percakapan kita pada siang ini? Jadi dari percakapan ini saya tadi awalnya bingung bagaimana cara meningkatkan minat membaca siswa dan sekarang saya jadi dapat mencerahkan tentang rencana atau strategi apa yang akan saya lakukan untuk meningkatkan minat membaca siswa. Terima kasih banyak loh Bu. Sama-sama Bu. Jadi pada intinya Ibu sudah menemukan solusi dari permasalahan Ibu tadi ya? Ya betul sekali Bu. Nah, baik. Besok kita ngobrol-ngobrol lagi ya, Bu. Mungkin minggu depan atau kapan ketika Ibu sudah menyelesaikan atau merealisasikan rencana Ibu yang saya sudah penasaran sekali dengan hasilnya. Mudah-mudahan berhasil ya, Bu. Amin. Terima kasih banyak Bu sudah membantu saya. Iya, sama-sama Bu ya. Nah, kita akhiri dulu coaching pada hari ini ya, Bu Suhani. Terima kasih atas kesempatan Ibu Suhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Elvi, bagaimana? Apakah tadi proses coaching menurut Ibu sudah berjalan dengan lancar, Bu Elvi? Alhamdulillah Bu, tadi sudah berjalan lancar dan baik. Iya. Begini Bu Elvi, setelah saya melakukan observasi tadi pada saat Ibu melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh kan Bu? Ya. Kira-kira apa saja yang sudah didapatkan dari proses coaching tadi terkait indikator ketercapaiannya Bu?
Tadi pada saat proses coaching saya sudah menggunakan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, melakukan identifikasi, kemudian menanyakan rencana aksi, serta tanggung jawab yang nantinya akan dilakukan oleh coach. Kemudian saya juga sudah berusaha menggali potensi dari coach untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dialaminya, Bu. Jadi Ibu sudah berhasil melaksanakan proses coaching menggunakan alur tirta ya Bu. Nah, tadi setelah saya mengamati kegiatan coaching ini, Ibu Evi ada beberapa catatan yang akan saya sampaikan. Nah, jadi tadi Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching dengan alur tirta. Tirta sesudah menanyakan tujuan, kemudian sudah melaksanakan identifikasi, dan Ibu sudah mengarah ke coaching menemukan rencana aksi yang sebaiknya dilakukan dan sudah membantu coaching menemukan rasa tanggung jawab pada diri coaching agar rencana nantinya dapat dilakukan dengan baik. Nah, tadi saat saya mengamati, saya juga sudah melihat Ibu sangat fokus dalam kegiatan coaching ini, yang artinya Ibu sudah mencapai kompetensi present yang akan atau kehadiran penuh. Nah, selanjutnya itu mendengarkan dengan aktif dan juga sudah mengajukan pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coach. Nah, baik Bu Elvi, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Mikrofon Ibu. Mikrofonnya Ibu. Jadi Bu, saya ingin mempelajari lebih dalam lagi tentang alur tirta pada proses coaching, sehingga ketika nantinya saya melakukan kegiatan coaching kembali, hasilnya akan lebih baik lagi, Bu. Baik Bu Elvi, luar biasa sekali. Jadi Ibu ingin belajar lebih dalam lagi tentang alur tirta agar proses coaching selanjutnya akan lebih baik lagi ya Bu. Nah, baik Bu Elvi, menurut saya luar biasa sekali ya Bu apa yang sudah Ibu berikan pada proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu semakin sukses ke depannya. Nah, terima kasih sudah berkenan ngobrol-ngobrol dan sharing dengan saya ya Bu Elvi. Iya Bu, sama-sama Bu. Ya. Terima kasih Bu Elvi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Samra.